Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Kebenaran Filsafat, Ilmu Pengetahuan, dan Ideologi Keagamaan. Sebelumnya, mari kita perkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Fitro Hoiratunisa dengan NIM 24121168. Dan yang kedua ada Athiha Agustin dengan NIM 2412141. Dan yang ketiga ada Farhan Nabila dengan NIM 2412152. Dan yang terakhir ada Ahmad Tias Ramadan dengan NIM 2412162. Baik, sebelum memasuki pembahasan, berikut latar belakang. Ilmu pengetahuan, filsafat, dan agama sama-sama bertujuan untuk menemukan kebenaran. Namun, ketiganya mempunyai sumber kebenaran yang berbeda-beda. Kebenaran ilmu pengetahuan bersumber dari rasio dan fakta. Kebenaran filsafat bersumber dari rasio dan intuisi. Sedangkan kebenaran agama bersumber dari wahyu. Perbedaan-perbedaan sumber kebenaran melahirkan tingkat kebenaran yang berbeda untuk ilmu pengetahuan, filsafat maupun agama. Ilmu pengetahuan adalah cara mendapatkan dilakukan dengan langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah tersebut menghasilkan sebagai ragam ilmu pengetahuan yang terdiri dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Keduanya tidak selalu memberikan jawaban yang memuaskan terhadap masalah-masalah manusia, dan keterbatasan inilah yang memerlukan bantuan filsafat. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang kebenaran dalam filsafat. Kebenaran filsafat sebagai kebenaran spekulatif, juga dikenal sebagai kebenaran non-empiris, adalah konsep dalam dunia filsafat yang mengacu pada jenis pengetahuan atau kebenaran yang berbeda dari kebenaran yang ditemukan dalam ilmu pengetahuan empiris. Ada beberapa karakteristik utama yang terkait dengan kebenaran spekulatif. Yang pertama adalah akal budi dan pemikiran abstrak, yakni kebenaran spekulatif yang bergantung pada pemikiran rasional dan abstrak. Yang kedua, konsep dan ide yang sering berkaitan dengan konsep-konsep abstrak seperti keadilan, kebaikan, kebenaran, dan kebebasan. Yang ketiga, independen dari pengalaman empiris. Kebenaran spekulatif tidak bergantung pada pengamatan empiris atau bukti fisik. Dan yang keempat, subjektivitas dan keragaman. Kebenaran spekulatif seringkali bersifat subjektif dan dapat berbeda antara individu dan pemikir filosofis. Contohnya hal yang sering kali dikaji secara spekulatif seperti apakah Tuhan ada, apa arti kehidupan, dan apa yang benar atau salah. Penemuan kebenaran dalam pertanyaan-pertanyaan semacam ini seringkali melibatkan pemikiran kritis, diskusi filosofis, dan argumen-argumen yang didasarkan pada akal budi murni, bukan pada pengalaman empiris yang dapat diukur atau diamati. Baik, selanjutnya yaitu teori-teori kebenaran dalam filsafat. Filsafat adalah ilmu tentang kebenaran, dan kebenaran filsafat diperoleh sebagai kebenaran hasil berpikir yang dilakukan secara radikal, spekulatif, dan universal. Filsafat menghasilkan kebenaran hasil berpikir yang radikal, spekulatif, dan universal dengan menggunakan perenungan kefilsafatan atau menggunakan metode analisis atau sintesis. Metode analisis adalah berusaha mencari makna baru yang dikandung dalam istilah itu melalui penggunaannya. Metode sintesis adalah berusaha membicarakan hakikat dalam suatu berbagai kenyataan, hubungan-hubungan yang terjadi antar berbagai segi, atau hakikat nilai di dunia nyata. Berikut adalah teori-teori kebenaran yang berkembang dalam kajian filsafat. Yang pertama yaitu teori korespondensi. Teori korespondensi adalah teori kebenaran yang didasarkan pada fakta objektif sebagai dasar kebenarannya.
Contoh sebuah pernyataan, di langit ada pelangi. Pernyataan ini dianggap benar karena terdapat fakta objektif. Di langit benar-benar ada pelangi. Yang kedua, teori koherensi. Teori koherensi adalah sebuah pernyataan bisa dianggap benar hanya jika pernyataan itu tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Contohnya, bulan adalah planet. Pernyataan ini tidak sesuai dengan teori koherensi karena faktanya bulan bukan planet. Yang ketiga, teori pragmatis. Teori pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Contohnya, perjanjian diplomatik. Suatu negara ingin menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Ini mungkin dianggap sebagai tindakan pragmatis karena menciptakan kesan kerjasama yang positif. Yang keempat, teori performatif. Teori performatif adalah teori yang menyatakan bahwa suatu pernyataan menjadi benar karena pernyataan itu sendiri menciptakan realitas yang diungkapkan. Contohnya yaitu penentuan awal Ramadan. Jatuhnya awal Ramadan tidak dibenarkan oleh masyarakat dengan menyaksikan langsung fakta munculnya hilal, tetapi melalui menteri agama yang dianggap memiliki otoritas untuk menentukan awal Ramadan. Yang kelima yaitu teori konsensus. Teori konsensus adalah suatu konsep yang berusaha untuk mencapai pemahaman dan kesepakatan bersama mengenai prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang mendasari masyarakat atau budaya tertentu. Contoh teori konsensus masyarakat adalah hak asasi. Selanjutnya, kebenaran menurut ahli filsafat. Kebenaran adalah konsep yang telah lama menjadi fokus perhatian dalam dunia filsafat. Berikut adalah pemikiran beberapa tokoh besar dalam sejarah filsafat. Yang pertama, Plato. Plato berpendapat kebenaran terletak pada ide-ide abstrak yang sempurna dan eksis di dunia terpisah dari dunia fisik yang kita alami atau dunia fenomena. Yang kedua, Aristoteles berpendapat ini lebih menekankan pada dunia fisik dan observasi dibandingkan dengan teori ide Plato. Yang ketiga, Immanuel Kant. Immanuel Kant berpendapat bahwa kebenaran bergantung pada struktur kognitif manusia. Yang keempat, Thomas Aquinas. Thomas Aquinas berpendapat bahwa kebenaran teologis dan kebenaran filsafati tidak bertentangan karena memiliki sumber yang sama, yaitu Tuhan. Alfred North Whitehead. Alfred mencoba menjabarkan dasar matematis untuk teori kebenaran menggunakan logika form. Yang keenam, Carlos mendefinisikan kebenaran berdasarkan kegunaan praktis dan konsekuensi dalam pengalaman. Selanjutnya, kebenaran absolut dan relatif dalam filsafat. Kebenaran absolut adalah pandangan yang menyatakan bahwa ada kebenaran yang konstan, objektif, dan universal. Kebenaran ini tidak bergantung pada individu, budaya, waktu, atau tempat. Ia berlaku untuk semua orang di semua tempat dan sepanjang waktu. Contohnya adalah keyakinan keagamaan tertentu terhadap kitab suci. Kebenaran absolut dianggap tidak perlu dipertanyakan atau diperdebatkan. Kebenaran relatif sebaliknya. Kebenaran relatif menyatakan bahwa kebenaran bergantung pada konteks, sudut pandang,
budaya, atau nilai-nilai yang berlaku. Contohnya adalah isu-isu etika dan moral seperti aborsi, hukuman mati, atau hak-hak LGBT, di mana pandangan bervariasi secara signifikan antar budaya dan individu. Saya akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu kebenaran dalam agama. Nah, kebenaran dalam agama adalah suatu konsep yang merujuk pada keyakinan yang dianggap benar, mutlak, dan mendalam oleh pengikut suatu agama tertentu. Kebenaran dalam agama seringkali berfokus pada aspek spiritual, moral, dan kosmik. Hal ini mencakup tentang keyakinan eksistensi Tuhan atau entitas ilahi, pandangan tentang kehidupan setelah kematian, prinsip-prinsip etika, serta norma-norma perilaku yang dianggap sebagai wahyu atau petunjuk dari entitas ilahi. Nah, kebenaran dalam agama dapat mempengaruhi tindakan dan pilihan hidup individu, serta memainkan peranan penting dalam membentuk identitas dan nilai-nilai pribadi. Adapun yang pertama yaitu perspektif filosofis terhadap kebenaran agama. Nah, perspektif filosofis terhadap kebenaran agama sangat beragam. Ini mencerminkan tentang kerumitan dan kompleksitas agama itu sendiri. Tidak ada satu pandangan pun yang dominan, serta setiap perspektif memiliki pendukung dan kritikus. Adapun beberapa perspektif tersebut diantaranya yaitu yang pertama ada fedeisme. Nah, dalam perspektif fedeisme ini mengatakan bahwa iman adalah salah satu-satunya jalan menuju kebenaran agama. Rasionalisme dan bukti empiris saja tidak dianggap tidak relevan atau bahkan menghalangi pemahaman kebenaran ilahi. Nah, kebenaran agama bersifat transenden dan melampaui batas kemampuan akal manusia untuk dipahami secara mendalam. Iman adalah anugerah ilahi yang memungkinkan kita untuk menerima kebenaran tersebut. Fedeisme juga seringkali dituduh sebagai bentuk dogma yang menolak dialog dan kritik. Nah, keengganan untuk mempertimbangkan bukti empiris atau argumen rasional dapat dianggap sebagai penghalang bagi pemahaman yang lebih luas. Nah, yang keduanya yaitu ada perspektif rasionalisme. Nah, dalam rasionalisme ini menekankan peran akal budi dan logika dalam memahami kebenaran agama. Pendukung rasionalisme berusaha untuk membuktikan kebenaran melalui argumen filosofis dan teologi. Nah, kebenaran Tuhan dan kebenaran agama dapat dibuktikan melalui argumen-argumen rasional seperti ada argumen kosmologi, yaitu yang mana argumen ini membahas tentang asal mula alam semesta. Dan juga ada argumen ontologi, yaitu membahas tentang keberadaan Tuhan sebagai entitas yang paling sempurna. Dan ada juga argumen ontologi yang mana dalam argumen ini membahas tentang desain alam semesta. Banyak juga argumen rasional untuk membuktikan keberadaan Tuhan telah dikritik karena mengandung premis-premis yang dipertanyakan atau karena mengandung kelemahan logika. Nah, rasionalisme juga seringkali dituduh mengabaikan aspek-aspek emosional dan pengalaman religius dalam memahami agama. Nah, yang selanjutnya yaitu ada perspektif empirisme, yang mana dalam empirisme ini berpendapat bahwa kebenaran agama harus dibuktikan melalui bukti empiris, yaitu melalui observasi dan eksperimen. Jika agama mengajarkan sesuatu tentang dunia, maka ajaran tersebut harus dapat dibuktikan atau dapat diuji dan diverifikasi melalui pengamatan empiris. Contohnya seperti keajaiban-keajaiban agama, yang mana keajaiban agama ini harus dapat dibuktikan secara ilmiah. Banyak aspek agama yang bersifat transenden dan melampaui kemampuan pengamatan empiris. Nah, empirisme juga seringkali dituduh mengabaikan aspek-aspek spiritual dan pengalaman religius dalam memahami agama. Nah, yang keempatnya yaitu ada koherensi. Dalam perspektif koherensi ini berpendapat bahwa kebenaran agama terletak pada konsistensi dan koherensi internal sistem kepercayaan agama. Nah,
kebenaran agama dinilai berdasarkan seberapa konsisten ajaran-ajarannya satu sama lain dengan pengalaman hidup manusia. Nah, sistem kepercayaan agama yang koheren dan konsisten lebih mungkin benar daripada sistem kepercayaan yang penuh kontradiksi. Kebenaran agama dapat dinilai berdasarkan seberapa baik sistem kepercayaan tersebut menjelaskan pengalaman manusia dan memberikan makna bagi kehidupan. Nah, koherensi internal saja tidak cukup untuk membuktikan kebenaran suatu sistem kepercayaan. Ada kemungkinan sistem kepercayaan yang koheren tetapi tetap salah. Nah, yang selanjutnya yaitu pragmatisme, yang mana pragmatisme ini menilai kebenaran agama berdasarkan efek praktisnya dalam kehidupan manusia. Kebenaran agama diukur berdasarkan seberapa efektif ajaran-ajarannya dalam membantu manusia lebih baik dan mencapai tujuan hidupnya. Nah, jika ajaran agama terbukti efektif dan meningkatkan kesejahteraan individu atau masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa ajaran tersebut memiliki kebenaran yang praktis. Nah, pragmatisme dapat mengabaikan aspek-aspek kebenaran agama yang melampaui efek praktisnya. Nah, suatu ajaran mungkin efektif tetapi tidak benar secara ontologi. Nah, yang terakhir yaitu ada pluralisme agama. Nah, pluralisme agama ini mengakui kebenaran dan nilai berbagai agama yang berbeda. Pluralisme menolak klaim bahwa hanya satu agama yang benar dan menekankan pentingnya toleransi dan dialog antar agama. Berbagai agama mungkin menawarkan jalan yang berbeda menuju kebenaran yang sama atau kebenaran yang berbeda tetapi sama-sama valid. Nah, toleransi dan dialog antar agama sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Nah, pluralisme agama seringkali dituduh sebagai bentuk relativisme yang menolak adanya kebenaran yang objektif. Nah, dapat disimpulkan bahwa perspektif filosofis terhadap kebenaran agama mencerminkan berbagai cara manusia memahami dan menafsirkan agama. Tidak ada satu perspektif pun yang dapat dianggap sebagai jawaban yang lengkap dan memuaskan. Nah, pemahaman yang komprehensif membutuhkan pertimbangan yang cermat terhadap berbagai perspektif dan argumen yang ada. Nah, yang selanjutnya yaitu relevansi konsep kebenaran dalam agama. Ini dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu diantaranya yang pertama dari aspek dasar keyakinan dan praktik. Nah, dari aspek ini dapat dilihat dari segi landasan iman. Nah, suatu agama. Nah, kebenaran agama dinilai berdasarkan seberapa konsisten ajaran-ajarannya satu sama lain dengan pengalaman hidup manusia. Nah, sistem kepercayaan agama yang koheren dan konsisten lebih mungkin benar daripada sistem kepercayaan yang penuh kontradiksi. Kebenaran agama dapat dinilai berdasarkan seberapa baik sistem kepercayaan tersebut menjelaskan pengalaman manusia dan memberikan makna bagi kehidupan. Nah, koherensi internal saja tidak cukup untuk membuktikan kebenaran suatu sistem kepercayaan. Ada kemungkinan sistem kepercayaan yang koheren tetapi tetap salah. Nah, yang selanjutnya yaitu pragmatisme, yang mana pragmatisme ini menilai kebenaran agama berdasarkan efek praktisnya dalam kehidupan manusia. Kebenaran agama diukur berdasarkan seberapa efektif ajaran-ajarannya dalam membantu manusia lebih baik dan mencapai tujuan hidupnya. Nah, jika ajaran agama terbukti efektif dan meningkatkan kesejahteraan individu atau masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa ajaran tersebut memiliki kebenaran yang praktis. Nah, pragmatisme dapat mengabaikan aspek-aspek kebenaran agama yang melampaui efek praktisnya. Nah, suatu ajaran mungkin efektif tetapi tidak benar secara ontologi. Nah, yang terakhir yaitu ada pluralisme agama. Nah, pluralisme agama ini mengakui kebenaran dan nilai berbagai agama yang berbeda. Pluralisme menolak klaim bahwa hanya satu agama yang benar dan menekankan pentingnya toleransi dan dialog antar agama. Berbagai agama mungkin menawarkan jalan yang berbeda menuju kebenaran yang sama atau kebenaran yang berbeda tetapi sama-sama valid. Nah, toleransi dan dialog antar agama sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Nah, pluralisme agama seringkali dituduh sebagai bentuk relativisme yang menolak adanya kebenaran yang objektif. Nah, dapat disimpulkan bahwa perspektif filosofis terhadap kebenaran agama mencerminkan berbagai cara manusia memahami dan menafsirkan agama. Tidak ada satu perspektif pun
yang dapat dianggap sebagai jawaban yang lengkap dan memuaskan. Nah, pemahaman yang komprehensif membutuhkan pertimbangan yang cermat terhadap berbagai perspektif dan argumen yang ada. Nah, yang selanjutnya yaitu relevansi konsep kebenaran dalam agama. Ini dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu diantaranya yang pertama dari aspek dasar keyakinan dan praktik. Nah, dari aspek ini dapat dilihat dari segi landasan iman. Nah, suatu agama dibangun di atas serangkaian keyakinan fundamental yang dianggap benar oleh penganutnya. Nah, kebenaran ini bisa berupa kepercayaan akan keberadaan Tuhan, ajaran-ajaran moral, kisah-kisah suci, atau janji kehidupan akhirat. Tanpa keyakinan atau kebenaran ini, agama kehilangan fondasinya. Nah, adapun dari segi panduan perilaku, ajaran-ajaran agama yang dianggap benar berfungsi sebagai panduan perilaku bagi penganutnya, yang mana konsep kebenaran moral misalnya menentukan tindakan mana yang dianggap baik dan salah, yang dianggap benar, dianggap benar dan salah, baik dan jahat. Kepercayaan akan kebenaran ini memotivasi penganut untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai agama. Nah, adapun dari segi tujuan hidup, banyak agama menawarkan perspektif tentang tujuan hidup manusia dan makna eksistensi. Konsep kebenaran mengenai tujuan hidup ini memberikan arah dan tujuan bagi penganutnya, memberikan rasa kepuasan dan arti dalam kehidupan. Nah, yang kedua dari aspek sumber otoritas dan legitimasi. Nah, bisa dilihat dari segi kitab suci dan tradisi. Agama seringkali mengacu pada kitab suci dan tradisi sebagai otoritas dan legitimasi ajarannya. Kebenaran agama atau kebenaran ajaran agama diyakini berasal dari otoritas ilahi yang diungkapkan dalam kitab suci atau diwariskan melalui tradisi. Yang selanjutnya dari segi para pemimpin agama. Nah, para pemimpin agama seperti imam, pendeta, atau ulama yang memegang peranan penting dalam menafsirkan dan mengajarkan kebenaran agama kepada penganutnya. Nah, legitimasi mereka seringkali bergantung pada kepercayaan akan kebenaran ajaran yang mereka sampaikan. Adapun dari segi pengalaman religius, nah, pengalaman religius pribadi seperti meditasi, doa, atau momen-momen spiritual juga dianggap sebagai sumber kebenaran bagi banyak penganut. Nah, pengalaman ini memberikan bukti subjektif akan kebenaran agama yang diyakini. Yang selanjutnya yaitu dari aspek hubungan antar manusia dan sosial. Ini bisa dilihat dari segi kohesi sosial, yang mana keyakinan akan kebenaran bersama dalam suatu agama menciptakan rasa persatuan dan kohesi sosial di antara penganutnya. Kebenaran agama menjadi perekat yang menyatukan komunitas keagamaan. Adapun dari segi moral dan etika, yaitu yang mana konsep kebenaran moral yang diajarkan oleh agama sangat penting dalam mengatur hubungan antar manusia. Kebenaran moral ini membentuk norma-norma sosial dan etika yang mengatur perilaku manusia dan masyarakat. Dan yang selanjutnya yaitu dari aspek tantangan dan perdebatan. Bisa dilihat dari segi interpretasi yang beragam. Nah, konsep kebenaran dalam agama seringkali menjadi sumber perdebatan dan interpretasi yang beragam. Berbagai aliran dan sekte di dalam agama yang sama dapat memiliki pemahaman yang berbeda tentang kebenaran ajarannya. Nah, perbedaan pemahaman tentang kebenaran juga dapat menyebabkan konflik antar agama. Klaim kebenaran dari suatu agama dapat memicu perselisihan dan pertentangan dengan agama lain. Adapun dari segi kebenaran dan sains, hubungan antara kebenaran agama dan kebenaran ilmiah juga seringkali menjadi sumber perdebatan. Beberapa orang berpendapat bahwa agama dan sains tidak dapat didamaikan atau disatukan, sementara yang lain berusaha untuk menemukan titik temu antara keduanya. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya konsep kebenaran merupakan elemen fundamental dalam agama. Kebenaran agama menjadi dasar keyakinan, panduan perilaku, sumber otoritas, serta pendorong kohesi sosial dan moralitas. Namun pemahaman tentang kebenaran agama bisa beragam dan seringkali menjadi sumber perdebatan dan konflik. Memahami relevansi konsep kebenaran dalam agama membutuhkan pemahaman yang nuansif dan sensitif terhadap keragaman interpretasi dan perspektif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya, kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Kebenaran dalam konteks ilmu pengetahuan dan kaitannya dengan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang cara mendapatkannya dilakukan dengan langkah-langkah tertentu yang dinamakan
logiko-hipotetiko verifikasi. Dimulai dengan mengajukan suatu permasalahan dan untuk menjawab permasalahan tersebut disusunlah suatu kerangka teori yang bermuara kepada jawaban. Sementara atas permasalahan tersebut yang dinamakan hipotesis. Hipotesis yang telah dirumuskan belum dapat diterima sebagai sebuah kebenaran jika belum dilakukan pengujian dilakukan untuk menerima atau menolak hipotesis tersebut. Hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan sebagai sebuah kebenaran atau sebaliknya. Kebenaran dalam Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Empiris dan verifikasi. Kebenaran dalam ilmu pengetahuan biasanya didasarkan pada bukti empiris dan dapat diverifikasi. Artinya, suatu pernyataan atau klaim dianggap benar jika dapat diuji melalui metode ilmiah dan didukung oleh data, observasi, atau eksperimen yang konsisten. Yang kedua yaitu mengikuti metode ilmiah. Ilmu pengetahuan memanfaatkan metode ilmiah sebagai alat untuk mencari kebenaran. 2. Mengikuti metode ilmiah. Ilmu pengetahuan memanfaatkan metode ilmiah sebagai alat untuk mencari kebenaran. Ini mencakup pengamatan sistematis, pengujian hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan pembentukan konklusi berdasarkan bukti empiris. Yang ketiga adalah progresif dan revisi. Kebenaran dalam ilmu pengetahuan bersifat progresif dan terbuka untuk revisi. Ini berarti bahwa pengetahuan ilmiah dapat berkembang seiring waktu ketika data baru ditemukan atau teori-teori yang lebih baik dikembangkan. Ilmu pengetahuan tidak bersifat dogmatis dan selalu terbuka terhadap perubahan berdasarkan temuan baru. Yang keempat adalah objektif dan impersonal. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk mencapai kebenaran yang bersifat objektif dan impersonal. Ini berarti bahwa kebenaran ilmiah tidak bergantung pada pandangan individu atau bias pribadi, melainkan pada metode ilmiah yang dapat diakses dan diterima oleh siapa saja yang mengikuti langkah-langkahnya. Dan yang kelima adalah teori dan hukum. Kebenaran dalam ilmu pengetahuan dapat berhubungan dengan teori dan hukum. Teori ilmiah adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan fenomena. Sementara hukum ilmiah adalah pernyataan yang menggambarkan hubungan yang terbukti antara fenomena alam. Dan yang keenam adalah kesinambungan dan konsensus. Kebenaran dalam ilmu pengetahuan sering mencerminkan konsensus ilmiah yang dibangun oleh komunitas ilmiah. Konsensus ini dicapai melalui penelitian dan pengujian yang melibatkan para ilmuwan dan direview oleh rekan sejawat. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, balikkan ke moderator. Baik, kesimpulannya adalah konsep kebenaran memiliki makna yang berbeda dalam filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan. Dalam filsafat, kebenaran seringkali didefinisikan sebagai kesesuaian suatu pernyataan atau keyakinan dengan realitas objektif. Dalam agama, kebenaran sering terkait dengan keyakinan spiritual dan moral yang didasarkan pada ajaran agama. Dalam ilmu pengetahuan, kebenaran dikaitkan dengan metode ilmiah dan bukti empiris. Terdapat perbedaan dan persamaan mendasar dalam pendekatan kebenaran. Filsafat cenderung mengutamakan pemikiran rasional dan pemahaman konseptual. Agama lebih mengandalkan otoritas dan wahyu agama. Ilmu pengetahuan fokus pada metode ilmiah dan bukti empiris. Namun, semua tiga bidang ini mencari pemahaman tentang kebenaran dan memiliki tujuan untuk mengutamakannya. Ahli filsafat telah memainkan peran penting dalam mengembangkan pemahaman tentang kebenaran dalam berbagai bidang. Mereka telah berkontribusi dalam membangun dasar-dasar pemikiran filosofi, etika, dan epistemologi. Tokoh-tokoh filsafat seperti Plato, Kant, dan banyak lainnya telah memberikan sumbangan penting dalam pemahaman tentang kebenaran dalam berbagai konteks.
Mungkin cukup sekian dari kelompok 8, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.